Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gemburan cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Au Haru Ride yang dirilis pada tahun 2014. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang cewek SMA yang bernama Yoshioka Futaba. Saat itu ajaran tahun baru dimulai. Di sini Futaba merubah penampilannya karena memiliki beberapa alasan dan juga kehidupan barunya di SMA. Di mana saat masa SMP Futaba sangat populer dan terlihat feminim. Akan tetapi teman-teman ceweknya iri dan menjauhi Futaba. Dan sekarang Futaba tak ingin seperti yang dulu lagi. Dia kemudian berdandan tomboy dan sedikit cuek akan penampilannya. Sehingga Futaba mempunyai banyak teman. Saat kehidupan Futaba mulai nyaman, namun tiba-tiba Futaba secara tak sengaja bertabrakan dengan siswa. Kemudian siswa itu menaruh jaket Futaba tepat di atas kepala Futaba. Hal yang dilakukan siswa itu membuat Futaba teringat kembali akan masa lalunya. Di mana saat masih SMP Futaba pernah berteduh bersama cowok yang pernah dia taksir. Akan tetapi cowok yang bernama Tanaka menghilang tanpa kabar. Kemudian Futaba merasa jika cowok yang menabraknya adalah Tanaka. Futaba pun segera mengejar. Kemudian memanggil namanya, namun sayangnya cowok itu bukanlah Tanaka, melainkan Mabuchi. Di saat perjalanan pulang, Futaba terus bertanya-tanya apa yang membuatnya berpikir jika cowok itu adalah Tanaka yang dia kenal. Beberapa saat kemudian, hujan pun mulai turun. Futaba akhirnya bergegas untuk berteduh. Namun tak disangka dia bertemu dengan Mabuchi. Futaba pun teringat kembali jika momen berteduh ini pernah terjadi di saat bersama Tanaka dulu. Namun ternyata firasat Futaba memang benar. Karena faktanya Mabuchi adalah Tanaka yang dia kenal dulu. Di sini Mabuchi menjelaskan jika dirinya telah mengganti namanya karena semenjak orang tuanya bercerai. Sejak saat itulah dia pun berubah dan tak sama seperti dulu lagi. Namun di sini Mabuchi tak menyangka jika Futaba masih mengenali dirinya. Di sini Mabuchi mempertegas dirinya jika sosok Tanaka yang dia kenal sudah dihapus dari kehidupannya. Kemudian saat di rumah Futaba masih penasaran dengan apa yang membuat Tanaka menjadi cowok cuek. Karena Tanaka yang dulu sangat pemalu dan selalu terlihat tersenyum. Setiap kali mata mereka melihat, mereka akan berpaling. Dan itu selalu terjadi. Seakan-akan mereka memiliki perasaan yang sama, yaitu saling suka. Ketika festival musim panas, Tanaka berjanji bertemu dengan Futaba di sana. Namun di saat acara festival tiba, Tanaka tak kunjung datang. Bahkan di saat semester dimulai, Tanaka pun tak pernah masuk sekolah lagi. Sejak saat itulah Tanaka menghilang dari kehidupan Futaba. Di sekolah, Futaba sering melamun karena sering memikirkan Tanaka. Dan hal itu yang membuatnya dituduh belum membayar roti di saat di kantin. Padahal Futaba sudah membayarnya. Namun di sini temannya malah tak percaya dengan Futaba dan menyuruhnya untuk jujur dan segera membayar. Di saat Futaba merasa panik dan bingung, tiba-tiba Mabuchi bersama dua orang lain datang membelanya. Mereka bertiga melihat jelas jika Futaba sudah membayar roti tersebut. Dan di sini baru diketahui jika asisten bibi kantin yang menerima uang dari Futaba merasa malu tanpa meminta maaf. Bibi kantin menyuruh Futaba segera pergi. Namun Mabuchi yang melihat perlakuan mereka salah langsung membentak tiga teman Futaba dan juga bibi kantin untuk segera meminta maaf kepada Futaba. Hingga akhirnya dengan terpaksa bibi kantin pun meminta maaf. Saat di tempat lain, Futaba mengejar Mabuchi untuk berterima kasih. Lalu dengan pandangan dingin, Mabuchi mengutarakan jika pertemanan yang dilakukan Futaba sangat murahan dan penuh kepura-puraan. Di mana tak ada satu temannya yang membela Futaba di saat dirinya mengalami kesulitan. Selang beberapa waktu, Futaba dihampiri salah satu siswi yang bernama Yuri. Dirinya ingin memberikan kue serta meminta maaf karena saat di kantin dia tak membantu Futaba. Melihat hal itu membuat tiga teman Futaba merasa kesal. Kemudian mereka mengejek Yuri yang selalu menyendiri dan tak memiliki teman.
Mendengar hal itu, Futaba pun teringat dengan perkataan Mabuchi yang sebelumnya. Dia pun mencoba membela Yuri dan mengatakan, jika membenci Yuri cukup mengabaikan saja, tak perlu menyindir atau menjelek-jelekannya. Perkataan Futaba membuat mereka jengkel dan langsung pergi meninggalkannya. Di sini Futaba tak menyangka jika pertemanan yang selama ini dia jaga hancur dalam sekejap. Di tempat lain, Mabuchi yang melihat hal itu menghampiri Futaba yang lagi bersedih. Di sini Futaba kesal namun sedikit lega, karena perkataan Mabuchi ada benarnya juga. Di mana sejak dulu sudah sendirian sejak Mabuchi pergi dan hal itulah yang membuatnya mengerti perasaan Yuri. Setelah masuk SMA, Futaba selalu berbohong dengan dirinya sendiri agar bisa memiliki teman. Namun dirinya sadar jika pertemanan yang seperti itu yang dia harapkan. Futaba tak kuat menahan rasa sedihnya. Mabuchi yang melihat Futaba menangis, dia pun langsung memeluk Futaba karena Mabuchi tak ingin kesedihan Futaba dilihat oleh murid lain. Menurut Mabuchi, ini semua belum berakhir karena baginya Futaba belum melakukan apapun. Jadi masih ada harapan untuk Futaba meraih impiannya. Suatu hari diadakan orientasi musim semi. Futaba yang ditemani oleh Yuri, Tsuko, Minato, dan Mabuchi bersedia untuk menjadi perwakilan kelas. Di saat acara sudah tiba, kelompok mereka awalnya tak bisa kompak dan bersikap individual. Dan hal itu yang membuat gurunya menyalahkan Futaba karena tak bisa mengatur kelompoknya dan memikul beban sendirian bukanlah sifat pemimpin. Di sisi lain, Mabuchi yang terlihat cuek namun secara diam-diam selalu memperhatikan Futaba. Dan ada suatu hal yang membuat Mabuchi selalu menyimpan perasaannya kepada Futaba dan hal itulah yang menciptakan jarak di antara mereka berdua. Namun dia tak bisa tinggal diam melihat Futaba yang selalu berjuang dan berkorban seorang diri. Karena hal itulah dia pun membantunya. Di sisi lain, Futaba baru menyadari satu hal. Jika mereka memiliki impian yang sama, akhirnya mereka bisa saling mengerti dan mulai kompak. Futaba juga semakin sering memperhatikan Mabuchi. Dari bentuk tangannya yang kurus, tulisan yang bagus, bentuk poninya, sampai kebiasaan Mabuchi masih sama seperti dulu. Namun Futaba masih penasaran dengan Mabuchi yang sekarang. Setelah 4 tahun menghilang, ada banyak hal yang ingin Futaba tanyakan. Akan tetapi, Mabuchi menanggapinya dengan dingin. Karena kehidupan yang sekarang tak ada hubungannya dengan Futaba. Jadi dia tak ingin ada orang lain yang memasuki kehidupannya. Sejak saat itulah Mabuchi tak pernah berkumpul lagi bersama mereka. Bahkan dia tak menjawab satupun pesan dari mereka. Akhirnya Futaba nekat datang seorang diri ke rumah Mabuchi. Kemudian yang membuka pintu adalah gurunya, yang ternyata Mabuchi adalah adik dari gurunya. Di sanalah akhirnya Futaba mengerti, di mana saat orang tua Mabuchi bercerai, Mabuchi memilih untuk menemani ibunya, dan dia akan berjanji akan menemani ibunya. Namun dia sendiri tak sadar jika ternyata ibunya sedang sakit. Pada akhirnya ibunya pun juga meninggal dunia. Kehilangan sosok ibu membuat harapan dan impian Mabuchi jadi sirna. Dan tak ada seorang pun yang mengerti penderitaannya. Mendengar hal itu, Futaba ingin mengerti dengan apa yang dirasakan oleh Mabuchi. Takut akan kehilangan seseorang itu bukan alasan untuk menjauh dari teman-temannya. Karena bagi mereka, Mabuchi adalah sosok yang penting dan telah menyatukan mereka berlima sebagai sahabat. Perkataan Futaba membuat dia meneteskan air mata. Mabuchi terharu dan langsung memeluk Futaba sambil meluapkan kesedihannya. Selang beberapa waktu, Mabuchi mengajak Futaba ke acara festival musim panas. Sebagai janji baru yang 4 tahun lalu tak bisa dia tepati. Mendengar hal itu, Futaba sangat senang. Dia berharap bisa mengulang dan memperbaiki apa yang terjadi 4 tahun yang lalu. Singkat cerita, acara festival dimulai. Futaba bertekad untuk mengutarakan perasaannya kepada Mabuchi. Namun Futaba tak kunjung menemukan Mabuchi. Kemudian Mabuchi menelpon Futaba. Dan disinilah Futaba kehilangan harapannya. Karena secara mendadak Mabuchi mengatakan jika saat ini dia berada di Nagasaki. Dan kembali lagi tak bisa memenuhi janjinya. Dan sejak saat itulah Futaba tak berharap lagi kepada Mabuchi. Memasuki semester kedua, Mabuchi sedikit terlihat aneh. Dirinya lebih murung dan suka menyendiri, bahkan ia pernah hadir dalam pertemuan kelompok.
Menurut Minato, mungkin yang membuatnya berubah adalah pertemuan dengan seorang cewek dari Nagasaki. Mengetahui hal itu, Futaba sedikit gelisah. Dia pun pergi untuk menemui Mabuchi. Di sana, Futaba akhirnya mengetahui jika ada teman sekelas Mabuchi di sekolah sebelumnya yang bernama Narumi. Futaba sama sekali tak tahu mengapa Mabuchi harus ada saat Narumi menelponnya. Namun tiba-tiba ada siswa dari kelas lain yang bernama Kikuchi, di mana dia terus memperhatikan Futaba. Dirinya khawatir dengan kondisi Futaba yang ditinggal pergi oleh Mabuchi. Suatu hari di acara festival sekolah, secara mendadak Mabuchi mengenalkan Narumi kepada teman-temannya. Di sini Futaba sangat cemburu melihatnya dan berniat untuk pergi. Namun Kikuchi tiba-tiba datang menemui Futaba. Dirinya mengundang Futaba untuk menonton penampilan bandnya. Kali ini Mabuchi yang cemburu melihat kedekatan mereka berdua. Sampai-sampai dia terus memandangi Kikuchi dengan tatapan tajam. Tak ingin melihat Futaba dimiliki oleh orang lain, Mabuchi ingin menebus kesalahannya. Dia pun membisikkan sesuatu untuk mengajak Futaba. Kemudian di saat tinggal mereka berdua, Mabuchi menjelaskan dan meminta maaf karena membatalkan janji di saat acara festival kemarin, di mana penyebabnya karena keluarga Narumi bercerai. Dan sekarang ayahnya telah meninggal dunia. Satu-satunya orang yang mengerti perasaan Narumi hanyalah Mabuchi. Di saat itu Narumi kabur dari rumah karena dia tak ingin tinggal bersama ibunya dan memiliki keluarga baru. Meskipun Mabuchi menyukai Futaba, namun saat itu dia tak bisa meninggalkan Narumi. Bertahan seorang diri dengan kondisi seperti itu. Sejak hari itulah Mabuchi tak masuk sekolah. Hal ini karena harus menjaga Narumi. Hingga perasaan cinta Futaba tak bisa terbendung, akhirnya dia mengungkapkan perasaannya kepada Mabuchi jika dirinya sangat menyukai Mabuchi. Futaba sadar selama Narumi tak melepas Mabuchi, dia pasti akan menolak. Setidaknya Futaba bisa lega karena sudah mengungkapkan perasaannya. Namun di sini Mabuchi merasa dilema. Dia di posisi yang sulit menerima perasaan Futaba untuk sekarang. Dia menolak cinta Futaba karena Mabuchi masih terbayang-bayang dengan kejadian yang dia alami dan juga dialami Narumi. Satu-satu orang yang mengerti perasaan Futaba adalah Kikuchi. Kemudian dia secara terang-terangan mendekati Futaba dan menyatakan perasaannya. Namun Futaba sendiri tak yakin jika dirinya menerima cinta Kikuchi, dia sanggup menyingkirkan kenangan bersama Mabuchi selama ini. Mabuchi tak bisa menghindari sosok Narumi. Dia terbebani rasa tanggung jawab akan kehidupan Narumi. Hingga akhirnya Narumi bisa menjaga dirinya sendiri. Saat di sekolah, Mabuchi sangat rindu akan kebersamaan dengan Futaba. Akan tetapi, sekarang Futaba memiliki Kikuchi yang selalu di sampingnya. Mabuchi sadar akan hal itu. Singkat cerita, tibalah karya wisata. Futaba tak menyangka dia akan duduk bersebelahan dengan Mabuchi. Semua ini adalah ide dari sahabatnya, di mana mereka sengaja memberikan tempat khusus agar Mabuchi dan Futaba tak terlihat canggung lagi. Bahkan tujuan karya wisatanya pergi ke Nagasaki, di mana tempat tersebut adalah kenangan Mabuchi bersama ibunya. Ada perasaan sakit sekaligus menyedihkan setiap kali Mabuchi teringat dengan ibunya. Dirinya takut mengingat ini semua lagi. Namun di sini Futaba tak ingin Mabuchi terus-menerus menjadi pengecut dan lari dari kenyataan. Mabuchi tenggelam dengan rasa bersalah kepada ibunya. Dia terlalu giat belajar sampai lupa untuk menemani sang ibu. Mabuchi belum menyadari karena saat itu ibunya sedang sakit. Namun menurut Futaba, setiap orang tak akan selalu benar. Di sini Mabuchi masih mengingat dengan jelas setiap momen ketika waktu dulu bersama dengan ibunya, di mana ibunya juga mengetahui cewek yang disukai oleh putranya. Dan satu hal yang tak bisa terhapus dalam ingatan Mabuchi adalah senyuman ibu. Kemudian tiba-tiba Mabuchi diberi buku catatan ibunya yang ditinggalkan di gereja. Buku tersebut berisi doa untuk putranya agar selalu sehat, tumbuh menjadi orang baik, menemukan orang yang dicintainya. Dan semoga Mabuchi selalu bisa tersenyum dan lebih peduli kepada orang di sekitarnya. Melihat tulisan tersebut, Mabuchi tak kuasa menahan kesedihannya. Dia pun sungguh merindukan sang ibu. Setelah kejadian itu, Futaba tak bisa membohongi perasaannya lagi. Dia pun mengajak Kikuchi untuk berbicara.
Di sini dia meminta maaf jika dirinya tak bisa melupakan Mabuchi. Ternyata sejak awal Kikuchi tahu jika Futaba tak bisa lepas dari Mabuchi. Dia pun akhirnya memilih untuk merelakan Futaba. Di sisi lain, Narumi bertemu dengan Mabuchi. Di sini akhirnya dia tersadar jika ada sesuatu hal yang tak bisa dipaksakan. Karena hal itulah dia merelakan Mabuchi untuk memilih seseorang yang menjadi cinta pertamanya. Kemudian Narumi menghubungi Futaba. Dirinya ingin memberitahu sebuah rahasia yang sejak 4 tahun lalu disimpannya, di mana di meja kelas Mabuchi dia banyak menulis banyak hal. Namun ada satu nama yang dia ukir secara khusus yang bertuliskan Yoshiaka Futaba. Akhirnya Futaba mengetahui antara Mabuchi dan dirinya sama-sama menjadi cinta pertama dan masih tetap menyukai hingga saat ini. Walau tahun sudah berlalu, perasaan sayang mereka tak pernah berubah sedikit pun. Berkat hubungan mereka sudah membaik, kini mereka berlima menjadi sahabat sejati. Di sini Mabuchi mengaku jika dirinya telah menyukai Futaba dari tahun pertama di saat SMP. Di sini dengan jelas Mabuchi mengungkap jika dirinya sangat mencintai Futaba dan akan selalu menyayanginya. Dan disinilah awal bagaimana cerita cinta sempat tertunda 4 tahun lalu menjadi suatu kebahagiaan. Hingga akhirnya film pun selesai. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran jika kesedihan yang berlarut-larut akan membuat jati diri kita menghilang. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk menghadapi suatu masalah dan berdamai dengan masalah tersebut. Bisa diibaratkan diam seperti menabung untuk masa depan, bergerak rungkat terkena judi online.